Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Jagat Swung 29. Pagi ini kita akan bahas kenapa rata-rata karyawan, entah itu karyawan swasta ataupun BUMN, 99% saya yakin semua mempunyai hutang, cicilan ataupun ke orang. Nah, kali ini kita akan coba bahas apa aja sih faktor-faktornya. Nah, pagi ini kita bahas 3 faktor aja yang paling berpengaruh kenapa seorang karyawan swasta ataupun BUMN ataupun PNS banyak hutang. Nah, faktor-faktor ini pasti kita dan kalian semua tahu, tapi tidak sadar. Faktor yang pertama adalah gaji pokok. Nah, siapa sih yang nggak pengen ya punya gaji pokok, apalagi di kondisi sulit seperti pandemi kayak gini. Tapi seringkali gaji pokok itu bikin kita kepedean gitu, membeli barang-barang yang seharusnya belum bisa kita miliki seperti motor, mobil, rumah. Ya memang dengan adanya gaji pokok itu kita lebih dimudahkan untuk mencapai barang-barang tersebut, tapi pada akhirnya kita sendiri yang kerepotan gitu. Misalkan gaji pokok kita cuma 2,5 juta, kita ambil rumah atau mobil dengan cicilan 1,5 juta. Berarti kita masih punya sisa 1 juta itu untuk kehidupan. Nah, zaman sekarang 1 juta itu terasa berat ya. 50.000 per hari aja. Sekarang saya rasa itu masih kurang gitu. Nah, yang kedua adalah faktor kebutuhan. Sering halnya kebutuhan kita melebihi gaji pokok yang kita terima sebagai seorang karyawan. Entah itu kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan mendesak. Kita nggak pernah tahu kebutuhan mendesak itu datangnya kapan. Nah, hal ini bisa menyebabkan hutang ketika kita tidak mempunyai saving cost atau uang yang kita sisihkan untuk kebutuhan mendadak. Nah, seharusnya kita tetap harus menyisihkan uang untuk saving cost ya, sebesarnya minimal 50.000 per bulan. Itu juga udah lumayan untuk menjaga kondisi keuangan kita saat ada kebutuhan mendadak dan menghindari dari potensi hutang terutama. Nah, untuk faktor ketiga ini menurut saya paling penting ya dan sangat-sangat berpengaruh gitu. Kenapa seorang karyawan bisa memiliki hutang yang lebih dari gaji pokoknya gitu. Yaitu faktor lingkungan. Sering terjadi di lingkungan kantor atau perusahaan atau pabrik yang kita bekerja. Teman-teman kita selalu bilang ngutang aja. Kalau nggak ngutang, kapan bisa dapetnya gitu. Kapan bisa punya. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Kita bakalan mempunyai sesuatu yang kita impikan 2 sampai 5 tahun setelah kita memikirkan hal tersebut gitu. Itu sebuah suatu afirmasi otomatis dari alam bawah sadar kita. Nah, tapi sayangnya afirmasi itu kalah dengan afirmasi yang kita dapat di lingkungan kita bekerja. Setiap hari kita selalu mendengar, udah hutang aja, hutang, 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 dan jumlahnya lebih dari kita. Misalkan kita satu orang, karyawan ada 13.000 orang yang mengatakan hal yang sama. Secara otomatis, alam bawah sadar kita terprogram, sadar ataupun tidak sadar, kita pasti akan melangkah ke hal tersebut. Karena kita selalu mendengarkan afirmasi tersebut yang menyeting otomatis otak kita. Makanya ketika kita di dalam lingkungan pekerjaan atau karyawan yang selalu ngomongin tentang hutang dan cicilan, lebih baik kita menyingkir dari orang-orang tersebut karena itu akan membuat efek negatif pada pikiran kita. Yang awalnya kita yakin bisa memperoleh sesuatu tanpa hutang 2 sampai 5 tahun ke depan, tapi menjadi gagal karena kita kalah afirmasinya dengan orang-orang tersebut. Nah, sekarang
saya dan kalian udah tahu 3 faktor utama yang menyebabkan seorang karyawan banyak utang. Nah sekarang kita mau gimana gitu? Mau ngakalin penghasilan dari cuma dapat gaji pokok, kita ditambahkan usaha wirausaha jualan ataupun ojek online atau apapun untuk menambah penghasilan kita, atau kita memanage kebutuhan kita, atau yang terakhir kita menghindari orang-orang yang selalu berpikiran kalau nggak hutang nggak bisa dapat. Nah, kita bisa memilih sesuai kemampuan kita masing-masing, tidak perlu memaksakan, yang penting kita ada suatu langkah-langkah pasti. Siapa sih yang nggak mau lunas hutang? Siapa sih yang mau hutang terus menerus? Sampai kapan? Nah, makanya di sini saya ngajak teman-teman ini. Saya pun sekarang kondisi masih banyak utang ratusan juta. Ya, semoga kita lunas ya. Nah, kita selalu berdoa pada Tuhan, pada Allah. Semoga kita diberikan penghasilan yang lebih, rezeki yang berlebih, pintu rezeki kita dibuka, pintu berkah kita dibuka, agar semua utang-utang kita itu lunas dan tidak kembali ke jurang penghutangan. Ini true story ya. Saya bikin materi ini karena pengalaman saya pribadi, bekerja 9 tahun di perusahaan internasional, tapi nyatanya malah saya terjebak ke dalam utang piutang. Belum lama sih, sekitar mulai 2018. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.